Shabbat Shalom bagi kita semua. Ya, puji Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Sang Mesias Juru Selamat kita yang hidup. Kita dalam ibadah Sabat pada hari ini tanggal 30 Mei 2020 atau tanggal 7 Sivan 5780. Kita sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan kita. Biarlah semua pujian penyembahan yang kita angkat, kita pujikan tadi, semuanya untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh dan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Bapa Yahweh di hari Sabat yang kudus ini. Saudara-saudara kasih dalam Yeshua HaMashiach, tema firman dalam ibadah Sabat di minggu ini yaitu tentang Roh Kudus permanen dan tidak permanen. Ya, memang kalau dari judulnya ini kok sepertinya sesuatu hal yang asing begitu. Ya, tapi inilah suatu hal yang perlu kita sampaikan. Hal ini saudaraku kita meresponi baru saja satu hari yang lalu pada tanggal 29 Mei kemarin, tanggal 6 Sivan 5780, kita sudah sama-sama merayakan Hari Raya Shavuot, Hari Raya turunnya Torah, dan Hari Raya digenapi di dalam Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Merupakan Roh Yahweh, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yeshua HaMashiach yang akan turun setelah Yeshua HaMashiach mati, disalib mati, bangkit pada hari ketiga dan 40 hari bersama-sama muridnya dan naik ke Samayim atau ke surga. Dan janji Roh Kudus itu sudah digenapi pada saat Hari Raya Pentakosta. Saudaraku, di dalam Yeshua HaMashiach, tema ini diambil dari dasar firman Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang berkata, dan sesudah itu sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi, dan orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, dan juga atas para budak dan atas hamba perempuan pada hari-hari itu aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ini adalah dasar firman-Nya tentang tema Roh Kudus permanen dan tidak permanen. Saudaraku, kalau kita perhatikan firman ini adalah Nabi Yoel, di mana Nabi Yoel ini kalau kita lihat beberapa referensi itu kurang lebih 500 tahun sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi 500 tahun atau sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach, ya. Ini di zaman Yoel sudah menubuatkan bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus atas semua orang. Jadi sesuatu nubuat yang tergenapi kurang lebih 500 tahun kemudian, cukup lama. Tanggal 6 Sivan yang pada waktu itu dirayakan oleh kedatangan janji tentang Roh Kudus tersebut. Ini sesuatu yang akan berarti pada zaman Yoel sendiri pencurahan Roh Kudus itu belum dinyatakan oleh seluruh umat manusia pada waktu itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga ada perbedaan nanti antara Roh Kudus yang permanen dan Roh Kudus yang tidak permanen. Karena di dalam kitab suci kita berbicara Roh Kudus ini juga sama dengan Roh Elohim, Roh Tuhan, Roh Bapa Yahweh sendiri, itu adalah Roh Kudus itu. Kalau kita berbicara tentang Roh Yahweh ini atau Roh Kudus ini, di dalam Kejadian 1 ayat 2 sesuai dengan versi Lembaga Alkitab Indonesia, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan, gulita menutupi samudra raya, dan Roh Yahweh melayang-layang di atas permukaan air. Inilah pernyataan tentang Roh Yahweh pada awalnya di kitab suci kita. Roh Yahweh itu masih melayang-layang, artinya
Roh Yahweh itu sendiri yang ada di dalam awal penciptaan langit dan bumi, yaitu masih melayang-layang di atas permukaan air. Dan Roh Yahweh yang sama itu juga lah dalam wujud Roh Kudus yang ada pada kita saat ini, ada pada saya dan ada pada adik-adik anak-anak sekalian, mama dan juga kita semua yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kemudian saudaraku, Roh Kudus itu juga dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 3 tidak selamanya tinggal pada manusia. Nah ini dia. Jadi di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, dan Yahweh berfirman, Rohku, yaitu Roh Yahweh, tidak selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Jadi di sini Bapak Yahweh juga menyatakan, memberi firman bahwa Roh Yahweh tidak selamanya akan berperkara. Jadi saudaraku, disinilah yang perlu kita pahami bersama-sama meresponi Hari Raya Shavuot ini untuk meneguhkan bagi kita betapa kita bersyukurnya kita hidup di zaman sekarang ini, di mana Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita dan saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai sebelum zaman Yeshua HaMashiach. Ada dua sebelum zaman Yeshua HaMashiach, artinya sebelum peristiwa yang terjadi pencurahan Roh Kudus oleh kepada murid-murid Yeshua HaMashiach yang menanti-nantikan janji Roh Kudus itu. Jadi karya Roh Kudus atau karya Roh Yahweh itu ada dua, yaitu Roh Kudus turun dan berperkara pada orang-orang tertentu saja, ya, pada orang-orang tertentu saja dan pada misi-misi tertentu yang dikehendaki Bapa Yahweh. Nah, jadi inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu atau Roh Bapa Yahweh itu tidak tinggal tetap permanen. Nah, ini dia, tidak tinggal tetap permanen pada orang-orang yang memang ditunjuk oleh Bapa Yahweh. Dan roh itu bisa pergi juga. Jadi tidak permanen sifatnya. Inilah Roh Yahweh atau Roh Kudus yang terjadi pada zaman sebelum zaman Yeshua HaMashiach. Saat Yeshua sudah disalib, mati, bangkit, dan hidup bersama murid-murid 40 hari. Dan saat Roh Kudus turun itu berbeda karya Roh Kudusnya. Nah, inilah yang perlu sama-sama kita pahami. Seperti kita ketahui juga di dalam firman di Bilangan 11 ayat 29, ini yang dikatakan, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau cemburu demi aku? Kalau saja seluruh jemaat Yahweh menjadi nabi, karena Yahweh memberikan rohnya atas mereka. Jadi ini dia. Jadi pernyataan ini jelas di zaman Musa. Bila saja seluruh jemaat itu menjadi nabi, maka roh Yahweh itu akan diberikan ke atas mereka. Berarti kesimpulannya pada zaman Musa roh Yahweh itu tidak ada pada bangsa Israel pada waktu itu, kecuali kepada orang-orang tertentu, dalam hal ini Musa, Harun yang memang ditunjuk seperti itu. Inilah artinya bahwa di dalam sebelum zaman Yeshua HaMashiach, Roh Kudus itu turun berperkara kepada orang-orang tertentu saja dan dalam perkara melakukan sesuai dengan rencananya Bapa Yahweh. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Yesaya 42 ayat 1 juga dikatakan di sini, lihatlah hambaku, aku akan menopang dia yang terpilih, yang padanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atas dia. Dia akan menunjukkan keadilan kepada bangsa-bangsa. Jadi di kitab Yesaya 42 ini juga tidak semua kepada manusia di era sebelum Yeshua ini. Di sini aku akan menaruh rohku, yaitu kepada yang terpilih, yang jiwanya berkenan kepada Bapa Yahweh. Jadi dari kitab Musa, demikian Yesaya juga mengatakan seperti itu.
Nah, kemudian sebagai contoh, yaitu adalah Nabi di dalam kitab Bilangan 24 ayat 2. Ini adalah Bileam. Bileam di dalam Bilangan 24 ayat 2 sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Elohim hinggap padanya. Jadi roh Bapa Yahweh atau Roh Kudus ini hinggap padanya. Jadi tidak tetap, tidak permanen. Dia bisa hinggap, bisa datang. Demikian juga dia juga bisa dicabut kembali Roh Kudus itu atau Roh Yahweh itu sendiri. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 14 dikatakan juga, lalu Yehezkiel anak Zakaria, anak Benaya, anak Yehiel, anak Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dan roh Yahweh ada di atasnya di tengah-tengah jemaatnya. Ini juga kepada Yehezkiel turun roh Yahweh ini. Jadi roh Yahweh ini turun kepada orang-orang tertentu saja yang memang kepada misi tertentu yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Kemudian kita lagi lihat contoh berikutnya di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, ulangi 2 Tawarik 24 ayat 20a. Dan roh Yahweh datang ke atas Zakaria, anak Imam Yoyada, dan dia berdiri di depan rakyat dan berkata kepada mereka. Juga roh Yahweh ini datang kepada Zakaria. Jadi dia datang, ya, jadi tidak sesuatu yang terus permanen, tapi dia bisa datang, kemudian juga dia bisa meninggalkan. Yang memang menjadi seperti tadi di zaman sebelum Yeshua HaMasyiah. Kalau di dalam Lembaga Kitab Indonesia ada di zaman era Perjanjian Lama, seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita paham dengan yang namanya bukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena kedua perjanjian ini semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Tanakh, ya, Taurat, Nafiim, dan Ketubim. Selanjutnya kita lihat lagi contoh berikutnya, yaitu di dalam 1 Samuel 11 ayat 6 tentang Saul. Saul juga sama, dan roh Elohim datang dengan penuh kuasa ke atas Saul. Saul adalah raja Israel sebelum Daud, yaitu Saul. Pada saat itu, pada saat ia mendengar perkataan-perkataan itu, dan kemarahannya menyala-nyala dengan dahsyat. Jadi roh Yahweh itu datang kepada Saul. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa roh Yahweh itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, roh Yahweh itu berpaling dari Saul. Berarti ada roh Yahweh atau Roh Kudus ini datang ke Saul, tapi ada waktu tertentu roh Yahweh itu berpaling keluar dari Saul. Itulah di era zaman Perjanjian Lama katanya, atau di para nabi-nabi sebelum di zaman Yeshua HaMasyiah. Nah, kita bisa memahami ini dalam hal konteks ini. Kita bersyukur kita hidup di zaman sekarang ini, karena roh Yahweh itu berbeda. Peran dari roh Yahweh itu sudah berbeda dengan di zaman para nabi-nabi. Inilah bukti-bukti firman yang mengatakan bahwa roh Yahweh itu bisa datang, dan juga Saul juga dikatakan dan roh Yahweh itu juga keluar. Demikian juga terhadap Daud di dalam 1 Samuel 16, ulangi, di dalam Mazmur 51 ayat 13. Kita tahu bahwa habis Saul, bangsa Israel dipimpin oleh Daud. Daud juga diurapi oleh roh Bapa Yahweh. Tapi saat Daud melakukan perzinahan dengan Betseba, dan dikatakan di sini di dalam Mazmur 51 ayat 13, jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Daud juga ketakutan karena roh Bapa Yahweh akan diambil dari dirinya. Karena dia tahu Saul juga sama, roh Yahweh itu berpaling dari Saul. Jadi inilah di era zaman sebelum kedatangan Yeshua HaMasyiah. Jadi kita sudah cukup jelas berarti karya Roh Kudus, karya Roh Yahweh sebelum zaman Yeshua HaMasyiah, dia tidak permanen. Roh Kudus ini atau Roh Yahweh ini berada kepada seseorang.
Karena dia hanya datang kepada orang tertentu yang memiliki misi tertentu. Dan orang ini bila melakukan hal sesuai tidak sesuai dengan kehendak Bapa, Roh Yahweh ini juga bisa meninggalkannya. Kemudian kita lihat bagaimana setelah zaman Yeshua HaMashiach. Ya, setelah zaman Yeshua HaMashiach, janji Roh Kudus yang dicurahkan, yaitu pada hari raya Pentakosta, saat setelah Yeshua mati, disalib mati, bangkit pada hari ketiga, kemudian 40 hari bersama murid dan menjanjikan pada hari ke-50, yaitu hari raya Pentakosta, sebagai penggenapan daripada hari raya Shavuot itu. Berbeda karya Roh Kudus setelah itu. Apa di situ dikatakan bahwa pertama Roh Kudus turun dan berperkara pada semua orang yang bertobat dan percaya. Inilah karya Roh Kudus yang berbeda di zaman setelah Yeshua HaMashiach dan di zaman kita saat ini. Yang kedua, Roh Kudus tinggal tetap permanen kepada kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan juga yang sudah dimateraikan dengan pembaptisan kudus di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Ya, nama yang benar, nama yang orisinil itu. Maka karya Roh Kudus itu tinggal tetap dan permanen. Jadi ini yang berbeda. Dan inilah karya Roh Kudus di zaman sampai saat ini, di zaman sekarang, yang ada pada saya dan pada anak-anak semua, mama, dan juga kepada saudara-saudara sekalian yang sudah bertobat, percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan sudah dimateraikan dalam pembaptisan. Kita lihat di dalam Roh Kudus pencurahannya, kita lihat di sini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ulangi, ini 1 sampai 4. Dikatakan ayat 1, ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ini seia sekata bersama-sama menanti kematian Yeshua. Bangkit itu 3 hari. Yeshua bersama murid-muridnya, bersama kembali bertemu dengan muridnya dan menunjukkan bahwa dia ini bangkit dari kematian selama 40 hari. Bertemu dengan murid-muridnya dan murid-muridnya yang lain. Kurang lebih 500 orang lebih dia temuin lagi. Dan dia memberikan pengajaran ketetapan yang masih banyak di situ. Firman mengatakan kitab suci saja tidak bisa mencatat lagi tentang pengajarannya yang ada di bumi ini. Nah, kemudian bangkit. Disinilah dikatakan ketika hari Pentakosta, mereka masih sebelum Pentakosta ini, mereka semua terus berada bersama-sama menantikan janji Roh Kudus selama 6 hari. Jadi 3 hari Yeshua mati, bangkit, 40 hari hidup bersama-sama, berarti 43. Ditambah 6 hari mereka menantikan, jadi 49. Kemudian hari Pentakosta, hari ke-50-nya sebagai penggenapan tentang hari raya Shavuot atau hari raya pekan-pekan atau hari raya 7 pekan ini digenapi, dan disitulah turunnya Roh Kudus. Jadi mereka menanti-nantikan dengan seia sekata di dalam loteng Yerusalem dan bersama-sama berdoa, memuji, menyembah di situ. Dan hari ke-50-nya setelah kematian Yeshua HaMashiach itulah pas hari raya Pentakosta. Disitulah turunnya Roh Kudus. Sehingga ayat 2 dikatakan tiba-tiba datanglah suatu suara bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu-deru dan memenuhi seluruh rumah tempat tinggal mereka sedang duduk. Kejadian ini pagi-pagi hari. Kemudian ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang berterbangan dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat keempat, mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti Roh memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Jadi inilah suatu janji yang dinubuatkan di kitab Yoel tadi, Yoel 2, yang menubuatkan tentang akan adanya Roh Kudus. Jadi dengan waktu kurang lebih 500 tahun dari zaman Yoel sampai ke zaman Yeshua HaMashiach ini, dan inilah baru tergenapi tentang janji Roh Kudus tersebut.
Dan inilah yang kita terima sampai saat kita ini sekarang. Di sini dikatakan ayat 4, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti berbicara tentang Roh Kudus di era kita ini, ada orang yang diurapi dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi ada juga memiliki Roh Kudus tapi tidak memiliki kepenuhan. Ini yang menjadi permasalahan di dalam kita hidup dalam kebenaran. Apakah hidup kita, hidup saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Tapi Roh Kudus itu sudah diterima, maka Roh Kudus itu tidak akan hilang, tidak akan dicabut kembali. Kita lanjut, saudaraku, di dalam Efesus 1 ayat 13 di sini ditegaskan, dan di dalam Dia pula, di dalam Yeshua HaMashiach, kamu yang mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dia di dalam Dia pula, karena percaya kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Jadi sini jelas dikatakan karena percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Nah, jadi di dalam zaman setelah pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus itu berbeda seperti zaman tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya Roh Kudus itu datang kepada orang-orang tertentu saja, tapi kalau ini kepada orang-orang tertentu, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan dimateraikan di dalam suatu baptisan kudus, mereka sudah mendapatkan Roh Kudus itu secara otomatis. Nah, ini dia, karena dinyatakan percaya kamu telah dimateraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji. Jadi jelas ada perbedaan. Nah, di sini artinya kepermanenan Roh Kudus itu ada. Jadi permanen sudah peran Roh Kudus di dalam kehidupan setelah turunnya Roh Kudus pada saat hari raya Pentakosta di zaman Yeshua HaMashiach setelah mati dan bangkit. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Ia tinggal bersama kamu selamanya. Jadi di sini jelas saat Yeshua bersama-sama dengan muridnya, dia katakan bahwa Yeshua akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, ya, supaya Dia tinggal bersamamu selama-lamanya. Jadi beda tadi yang di zaman sebelum zaman Yeshua, Dia tidak selama-lamanya, tapi di sini ditegaskan oleh Yeshua berbedanya, permanennya ini di sini. Tinggal selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Haleluya, saudaraku, inilah kekuatan kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Mesias kita, Juru Selamat kita. Kita akan dikaruniakan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus ini dunia tidak dapat menerimanya. Makanya firman mengatakan roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia, karena kita juga bersama Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dunia tidak bisa melihat Roh Kudus itu. Keistimewaan sekali, saudaraku, tentang Roh Kudus ini. Jadi inilah suatu penggenapan periode, penggenapan zaman yang direncanakan Bapa Yahweh untuk menyempurnakan tentang karya penebusan Yeshua HaMashiach melalui karya Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan Roh Elohim, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Jadi sini ditegaskan lagi di 1 Korintus 3 ayat 16,
bahwa roh Yahweh itu pada dalam diri kita. Katakan, roh Yahweh itu ada pada diri kita. Ya, dari diri kamu, Adam, Kires, Abeseba, Mama, juga sama Beirut, juga Papa. Permasalahannya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kepenuhan nggak dia? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena Roh itu sudah tinggal tetap di zaman kita ini. Inilah kasih karunia yang luar biasa buat kita di era sekarang ini. Nah, ini dia. Sama seperti tadi saat di tembok loteng mereka datang, mereka terpenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, berbahasa berbeda. Itu salah satu ciri daripada terpenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Artinya berbahasa berbeda yang dikatakan yaitu bahasa roh. Tapi bahasa roh ini adalah untuk meneguhkan diri kita sendiri. Ya. Bahasa roh yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimateraikan hingga hari penebusan. Nah, ini dia saudaraku, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau tadi di zaman sebelum, di zaman Yesua, bagaimana Saul atau Daud melakukan perzinahan dengan Batseba, atau Saul juga sama memiliki kebencian terhadap Daud sehingga roh Yahweh itu pergi dari Daud. Tapi kalau di zaman kita, di zaman setelah pencurahan Roh Kudus, setelah hari raya Pentakosta yang dijanjikan itu, dikatakan tinggal tetap oleh, yang dikatakan yang olehnya kamu telah dimateraikan hingga hari penebusan. Cuman jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang berbuat tidak benar sesuai hukum Tuhan, maka Roh Kudus itu berduka di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Tapi dia tidak keluar, tidak dicabut, dipindah, tapi hanya berduka saja. Itulah keistimewaan karya penebusan ini, saudaraku, di zaman kita ini. Kita harus paham ini benar, sehingga kita memahami bahwa hidup saya ini bukan sendirian, bukan kita sendiri, tapi ada Roh Bapa Yahweh. Karena tubuh kita adalah bait Bapa Yahweh, dan roh itu tidak akan dicabut kembali selama kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh dan kita bertobat, percaya dan dibaptis tadi, Roh Kudus kita terima. Namun Roh Kudus itu hanya berduka saja sifatnya. Ya, walaupun tentang pengajaran berduka Roh Kudus ini ada berkelanjutan, nanti pada event tertentu kita akan memahami tentang duka Roh Kudus ini bagaimana. Selanjutnya kalau kita lihat juga bagaimana biar kita terpenuhi dengan Roh Kudus. Inilah perjuangan kita, saudaraku. Dan inilah kerinduan saya juga, tentu kerinduan saudara sekalian. Di dalam Efesus 5 ayat 19 dikatakan, dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, di sini artinya apa? Efesus, di mana Paulus di Efesus mengatakan menuntut kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi kita masing-masing ini ada yang kepenuhan dengan Roh Kudus penuh, ada juga yang masih 3/4, ada yang setengah-setengah, atau yang ada masih ada 1/3 atau 1/4 ataupun 1/100. Tapi Roh Kudus itu tidak akan hilang di dalam diri kita, dia hanya berduka. Nah, bagaimana untuk menjadi kepenuhan? Ini dia, kontradiktifnya adalah janganlah dimabukkan oleh anggur di dalamnya ada ketidaksenonohan. Arti anggur yang ketidaksenonohan ini adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada kebenaran firman. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran Bapa Yahweh, dengan aturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah Bapa Yahweh berikan. Kita berjuang untuk melakukan itu. Maka secara otomatis maka kita memiliki kepenuhan Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu. Bisa orang memiliki karunia Roh Kudus, kepenuhan dengan berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa melakukan penyembuhan, bisa sebagai karunia Roh Kudus kepenuhan sebagai pendoa yang luar biasa.
biasa. Bisa dengan karya kepenuhan Roh Kudus ini juga dipenuhkan dengan hikmat yang luar biasa, memberikan pengajaran-pengajaran dan seterusnya. Karena kuasa dari Roh Kudus, bukan kuasa pribadi kita. Oleh karena itu, bagi yang sudah memiliki juga jangan merasa, wah, membesarkan hati, membesarkan diri, aku sudah bisa berbahasa roh, sudah bisa berbuat mukjizat dan sebagainya. Itu hanya karunia roh yang diberikan kepada kita. Dan tanda itu adalah merupakan tanda kepenuhan dari Roh Kudus. Sehingga kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan di sini, dan setelah mereka berdoa, tergoncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Jadi tanda yang lain adalah berdoa yang sungguh-sungguh, dan doa ini memiliki otoritas kekuatan, itu juga merupakan tanda kepenuhan Roh Kudus. Kemudian keberanian untuk menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Lewat apa yang sudah kita dapat, kita peroleh, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, siapa nama Tuhan yang sebenarnya. Nama Tuhan yang disembah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel. Karena kita, iman kekristenan kita berada menuju ke sana, ke Yerusalem. Siapa namanya? Yaitu Yahweh Sebaot atau Yahweh Elohim pencipta alam semesta. Kita harus juga bisa menyampaikan siapa nama juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yeshua HaMashiach. Nama Tuhan juru selamat kita, Mesias kita. Nah, ini adalah bagian dalam hal kepenuhan Roh Kudus yang ada pada kita. Suatu keberanian kita untuk menyampaikan itu. Selain tadi bisa berbahasa-bahasa yang lain. Saudaraku, inilah yang bisa kita renungkan di dalam ibadah firman di Sabat ini, dengan tema yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, yaitu tema tentang Roh Kudus permanen dan tidak permanen, di saat kapan itu. Dan ini sudah dinyatakan, dan nubuat tentang di kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29, di mana akan ada pencurahan Roh Kudus atas kesemua orang, juga sudah tergenapi. Sehingga kita tinggal menanti kedatangan Yeshua HaMashiach kedua kali, atau mungkin saat kita pribadi lepas pribadi dipanggil oleh Bapa Yahweh. Melalui karya Roh Kudus inilah, melalui hari raya Shavuot yang saat kemarin kita rayakan, kita meresponi itu lewat hari Sabat ini dengan firman ini, kita diteguhkan lagi. Kita sama-sama mengintrospeksi diri, bagaimana karya Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sering mendukakan Roh Kudus? Bapak, Ibu, dan saya dan saudara kekasih sekalian, bila sering saat ini, detik ini kita mulai harus membenahi karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, agar Roh Kudus itu jangan berubah. Dengan kita berjuang, kita tidak dimabukkan oleh keinginan-keinginan kedagingan kita, sehingga Roh Kudus itu bisa memenuhi kehidupan kita. Dan bila Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, maka Bapa yang akan disenangkan dan dimuliakan, dan karya Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Amin. Bapa Yahweh memberkati dan memuliakan kita. Haleluya.